Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ardiani Rahmariswari, peserta PPG Angkatan 1 2020, Prodi Bahasa Indonesia, akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk ujian kinerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Nah, sehat semua ya? Ya. Alhamdulillah. Tetap semangat belajar ya? Ya. Semangat. Ya. Apalagi sudah menjelang penilaian akhir semester, harus lebih semangat. Ya, anak-anak, agar pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar, silahkan kita mulai dulu dengan berdoa. Silahkan dipimpin berdoa. Ya, silahkan. Di tempat duduk siap gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Yang sudah hadir, ini ya, Ardani, kemudian Reosep, Sekar, Nancy, Rizko, ya, alhamdulillah sudah banyak yang masuk. Ya. Suara Ibu Ardiani sudah bisa didengar? Bisa ya? Ya, selama pembelajaran, ya silahkan kalau tidak ingin menjawab pertanyaan atau bertanya, di-mute dulu ya, biar suaranya tidak menggema. Ya, anak-anak, kita melanjutkan materi teks hikayat yang sudah diawali pertemuan kemarin ya. Ini merupakan pertemuan lanjutan. Ya, jadi tetap harus semangat untuk belajar. Yakinlah bahwa apa yang kita lakukan ini akan membawa kebaikan untuk masa depan kita semua ya. Ya, untuk mengingat kembali materi yang kemarin, ya, masih ingat apa pengertian teks hikayat? Ya, silakan. Buka mood-nya, terus dijawab, silakan. Teks yang berkaitan dengan cerita-cerita apa? Rakyat. Ya, cerita rakyat. Biasanya ya, menceritakan kegiatan-kegiatannya. Ya, kebangsawanan ya, raja-raja, putri-putri. Ya, betul. Jadi cerita rakyat yang berupa hikayat ini ya, cerita lama mengenai suatu peristiwa yang belum tentu terjadi ya, tapi bisa memberikan hiburan, kemudian tuntunan, dan nilai-nilai yang positif. Nah, tadi betul ya, jadi cerita yang berkaitan dengan raja-raja, bangsawan, dengan segala keanehan ataupun keunikan atau kesaktiannya. Ya, terus mengingat lagi kemarin nilai-nilai atau hal yang penting ya ada dalam hikayat itu apa saja? Nilai apa saja? Nilai agama, nilai Ya, sosial, nilai budaya, ya, nilai moral, dan nilai pendidikan. ya, bagus sekali ya, masih ingat. Terus kaidah kebahasaan, bahasa yang digunakan dalam teks hikayat. Ada 3 kemarin. Ya, apa saja? Menggunakan konjungsi? Konjungsi waktu ya. Terus menggunakan bahasa apa itu yang bahasa yang sudah jarang dipakai namanya apa? Arkais. Arkais ya, betul. Terus apa lagi? Menggunakan majas. Iya, banyak menggunakan majas, betul, pintar sekali. Ya, kita lanjut untuk KD atau materi untuk hari ini ya. Ya, kemarin sudah nilai-nilai dalam teks hikayat, kebahasaan teks hikayat. Untuk pertemuan kali ini, ya, menyusun kembali isi cerita teks hikayat dalam bentuk cerpen dengan memerhatikan nilai-nilai dan kebahasaan hikayat ya. Nah, kemudian, nah ini ya, kompetensi dasar yang nantinya akan kita wujudkan dalam pembelajaran ini. Yang pertama, menyusun kembali isi cerita rakyat ke dalam bentuk cerpen dengan memperhatikan isi dan nilai-nilai. Kemudian nanti kalian bisa mengkreasikan isi cerita rakyat tersebut
dengan bentuk cerpen. Nah, ambil salah satu nilai-nilai, kemudian bisa diubah menjadi bentuk cerpen. Dan nanti terakhir kalian presentasikan ya, cerpen yang sudah kalian susun. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, menyusun kembali isi cerita rakyat ke dalam bentuk cerpen dengan memerhatikan isi dan nilai-nilai dengan benar. Jadi kalian bisa membuatnya dengan benar. Kemudian mengkreasikan isi cerita rakyat ke dalam bentuk cerpen, ya, sesuai kreativitas kalian ya, dengan memerhatikan isi dan nilai-nilai dengan benar. Kemudian mempresentasikan cerpen yang telah disusun dengan benar. Baik. Ya, kalian kemarin sudah melihat contoh teks hikayat. Nah, jadi nanti dari bentuk teks hikayat seperti ini, yang kemarin sudah kalian temukan nilai-nilainya, dan juga teks cerpen, yang kemarin juga kalian sudah temukan nilai-nilainya, dan sudah dibandingkan bahwa keduanya memiliki nilai-nilai atau hal-hal yang positif, yang baik, yang hampir sama ya, bahkan banyak yang sama ya, antara hikayat dengan cerpen itu mempunyai nilai-nilai yang bisa jadi tuntunan pelajaran buat kita. Dan kemudian dari segi bahasa ini yang cukup berbeda ya. Kalau hikayat tadi ya banyak menggunakan kata-kata arkais dan dalam cerpen itu sudah jarang digunakan. Nah, kemudian yang masih ada itu konjungsi ya, yang menyatakan peristiwa yang masih ada. Hanya kata-katanya yang beda ya. Kalau sekarang maka, kemudian, lalu. Kalau dulu hatta, nah itu ya. Kemudian majas juga masih sama. Dalam hikayat masih banyak menggunakan majas, jelas ya. Cerpen pun juga banyak menggunakan majas. Ya, kita lanjut sesuai dengan KD kita hari ini. Ya, kalian akan belajar menceritakan kembali isi hikayat ke dalam bentuk cerpen ya. Ya, hal-hal yang harus diperhatikan yang pertama, ya, mengubah alur cerita dari alur berbingkai menjadi alur tunggal. Ada yang tahu apa yang dimaksud alur berbingkai? Tidak. Nah, alur yang banyak ceritanya ya. Jadi satu alur, satu jalan cerita, ceritanya banyak sekali. Jadi berbingkai-bingkai itu ya. Nah, sedangkan kalau cerpen itu alurnya hanya satu ya, tunggal. Kemudian nanti bahasanya, kalau hikayat kan tadi ya, banyak bahasa-bahasa arkais, bahasa-bahasa Melayu lama, nanti diubah menggunakan bahasa Indonesia yang kita gunakan untuk komunikasi kita sehari-hari ini. Kemudian menggunakan gaya bahasa atau majas itu ya, sesuai dengan konteks saat ini. Kemudian tetap mempertahankan nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat. Ya, misalnya dalam hikayatnya ada nilai agama, nilai moral, nilai pendidikan. Nah, itu bisa kita gunakan sebagai dasar untuk membuat cerpen. Sampai di sini bagaimana? Ada yang ditanyakan? Gimana? Jelas? Tidak. Gimana? Sudah, ya. Kita lanjut. Nah, langkah-langkah untuk menceritakan kembali isi hikayat ke dalam bentuk cerpen. Nah, perhatikan. Yang pertama, analisislah nilai-nilai yang terdapat dalam hikayat. Nah, seperti yang sudah kalian lakukan di pertemuan kemarin ya, kalian sudah menemukan nilai-nilai yang ada dalam teks hikayat. Kemudian tentukan tema dari sinopsis yang telah kamu buat. Ya, biar gampang bisa dibuat sinopsis ya atau ringkasan ceritanya. Nah, kemudian buatlah poin-poin alur dari tema tersebut sehingga menjadi kerangka cerpen. Nah, jadi paling enggak ini nanti bisa membuat kerangka cerpen ya. Jadi dari kerangka nanti bisa dikembangkan menjadi cerpen. Nah, baru yang terakhir ini ya, dari poin-poin alur tersebut kita buat menjadi cerpen. Ya, kemudian ini ya, ada tokoh. Ya, tokohnya bisa diganti nanti ya. Ya. Nah, misalnya Indra Bangsawan itu bisa diganti dengan Alek misalnya ya, karena cerpen kan cerita saat ini. Ya. Kemudian settingnya
Nah, kalau zaman dulu kan di kerajaan ya, kalau sekarang ya di mall atau di pasar atau di mana ya, tempat hiburan dan sebagainya ya. Nah, jadi konteksnya saat ini kalau cerpen ya. Ya. Bagaimana untuk langkah-langkah menceritakan kembali hikayat dalam bentuk cerpen? Sudah bisa diterima? Bisa. Ya. Tuh. Alhamdulillah. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya silakan lihat LKPD-nya kemarin ya. Nah, saya buka dulu. Ya, sudah bisa dilihat? Untuk LKPD-nya? LKPD-nya? Nggak kelihatan sih. Kecilan, Bu. Saya besarkan. Nah, kebesaran malah ini. Ya, ini gimana? Tuh. Ya. Ya, jadi untuk menceritakan kembali cerita hikayat dalam bentuk cerpen, ini ya, salah satu ya, kita kenali dulu cerpen ya, atau cerita pendek yang merupakan salah satu karya sastra modern yang berbentuk prosa. Nah, pada saat menulis cerpen perlu disajikan unsur-unsur penting dalam cerpen. Ya, mungkin sudah kalian pelajari dulu ya. Ada tema, ada konflik, ada tokoh, latar atau setting tadi ya, alur dan sudut pandang. Kemudian menulis kembali cerita hikayat dalam bentuk cerpen harus dapat mengembangkan tema tersebut, menyajikan rangkaian peristiwa, terus konflik antar tokoh yang menarik. Kemudian sebuah cerpen bisa mengambil banyak inspirasi dari hal-hal yang ada di lingkungan sekitar. Nah, ini nanti inspirasinya kita ambil dari hikayat. Nah, kemudian hal-hal yang harus diperhatikan, tadi ya, sudah disampaikan di PowerPoint, dalam menceritakan hikayat, tadi ya, mengubah alur, menggunakan bahasa Indonesia saat ini, menggunakan gaya bahasa, kemudian tetap memperhatikan ini ya nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat. Ya, langkah-langkahnya tadi ya. Ya. Pilih hikayat yang ingin dibuat cerpen. Ya, dalam LKPD ini hikayatnya yang hikayat Bayan Budiman ya. Ya. Silakan dibaca. Nah, kemudian diringkas, dibuat sinopsisnya biar tidak bingung bagaimana ceritanya. Ya. Kemudian bisa dibuat daftar konflik antar tokoh. Terus pilih konflik yang menarik. Ya, jadi tidak semua hal yang ada dalam hikayat diubah menjadi cerpen, nanti terlalu banyak. Cari yang menarik saja. Kemudian kembangkan tadi ya, konflik tersebut menjadi cerita pendek. Nah, ini tugasnya ya. Nah, jadi yang pertama, analisislah gagasan-gagasan pokok dalam teks hikayat Bayan Budiman. Nah, yang kemarin sudah kalian baca ya, di LKPD ada. Kemudian susun gagasan-gagasan pokok menjadi sebuah sinopsisnya. Terus, ubahlah hikayat tersebut menjadi sebuah cerpen dengan memerhatikan langkah berikut. Ya, pertama, dianalisis nilainya dalam hikayat. Ya. Kemudian tentukan tema sinopsis yang ingin kamu buat. Terus buat poin alurnya, ya semacam kerangkanya ya. Terus kembangkan menjadi sebuah cerpen. Nah, silahkan dibaca dulu. Terus buat sinopsisnya, sampai kerangkanya. Kemudian nah, dibuat cerpennya.
Ya, baik. Kita mulai dari yang pertama ya, tadi langkah-langkah yang pertama. Ya. Menganalisis nilai-nilai yang ada dalam teks hikayat. Ya, silakan. Ini nilai yang kalian temukan kemarin. Silakan dibacakan untuk yang nilai agama. Ya, silakan. Sekar, silakan. Yang dibaca yang ini atau yang punya saya? Ya, silakan. Yang ini boleh. Kan sama ya. Nah. Nilai agama. Konsep nilai, memohon kepada Tuhan dengan berdoa dan berserah diri. Kutipan teks, tak seberapa lama setelah ia berdoa kepada Tuhan, maka saudagar Mubarak pun beranaklah istrinya seorang anak laki-laki yang diberi nama Hojan Maimun. Apapun hamba ini, tetaplah Tuhan, jikalau jahat sekalipun pekerjaan Tuhan, insya Allah di atas kepala hambalah menanggungnya. Ya, lanjut yang nilai sosial. Silakan, Arjani. Bermusyawarah mufakat jika akan memutuskan suatu tindakan atau pekerjaan. Nah, lanjut. Ada budaya ya. Rizko, silakan dibacakan. Yang budaya. Kemudian nanti yang moral, Oka, silakan dibacakan. Ayo, silakan. Rizko? Ya. Yang budaya? Yang budaya, Bu. Ya. Budaya. Ya. Pada suatu hari, Hojan Maimun tertarik akan perniagaan di laut. Lalu minta izinlah dia kepada istrinya. Ya, jadi ada budaya pergi merantau ya untuk mencari nafkah. Ya. Kemudian moral, silakan, Oka. Menasehati agar tidak berbuat hal yang dilarang. Ya. Selalu melakukan hal-hal yang baik dan terpuji. Ya, bagus. Ya, dari nilai-nilai ini nanti kalian bisa membuatnya menjadi dalam bentuk cerpen ya. Nah. Kita lanjut yang kedua. Tema dari sinopsis yang telah kita buat apa tadi ya? Kecerdikan pembantu ya, si burung bayan gitu ya. Ya. Dalam menyelamatkan rumah tangga majikannya ya. Nah. Kemudian poin-poin alur dari tema yang bisa dibuat. Ya, silakan dibacakan. Ardani tadi udah belum, Ar? Sudah. Sudah, yang belum. Silakan yang lain bacakan. Nancy, oh ya Nancy belum. Nenen, alurnya Nenen, poin-poin. Poin-poin alur dari tema tersebut adalah 1. Seorang istri ditinggal bekerja oleh suaminya. Ya. 2. Istri tersebut bertemu dengan lelaki lain dan menunjukkan rasa saling suka. 3. Istri meminta nasihat pembantu-pembantunya tentang keinginan untuk bertemu lelaki tersebut. 4. Pelayan 1 menasihati dengan tegas, namun ia justru naas mendapat perlakuan buruk dari si istri majikan. Pelayan satunya lagi menasihati dengan halus, sehingga si istri majikan dapat terhindar dari hal-hal buruk dan rumah tangganya selamat dan tetap terjaga nama baiknya. Ya, betul. Alurnya ya. Ya. Kita lanjut dengan pengembangan menjadi cerpen. Ada yang sudah membuat cerpen lain selain ini? Belum. Belum? Ya, baru ini yang sudah membuat.
Ya, silakan dibacakan. Yang belum membaca tadi siapa? Indra ya? Belum ya? Indra? Silakan. Dibacakan hasil cerpen yang dibuat. Ayo, silakan. Atau Rizko lagi? Sekar aja, Bu. Sekarang. Ayo Saya gantian. aja, Bu. Nanti yang lain menanggapi loh ya. Saya, Bu. Ya, silakan. Pembantu cerdik Ya. istriku, aku mendapat tawaran bisnis dari sahabatku yang berada di Surabaya. Mungkin aku akan tinggal di Surabaya selama 1 bulan ke depan. Setelah aku sukses mendapat untung besar, aku akan segera pulang, kata Alex kepada istrinya. Ya. Sarah yang cantik jelita. Oke, suamiku, walau kita berjauhan, setiap hari aku bisa telepon atau video call denganmu. Jangan lupa beri aku oleh-oleh perhiasan yang bagus ya, kata istrinya manja. Jelas dong, istriku yang cantik. Aku kerja karena aku ingin membahagiakan dirimu. Oh ya, jika selama aku pergi kamu dapat mengandalkan Mbok Mira dan Bik Siti untuk menemani dan menjadi teman ngobrolmu. Kalau ada apa-apa, kamu dapat meminta pertimbangan mereka. Ingat kau jauh nama baik kita. Alex sambil membelai rambut istrinya. Seminggu setelah kepergian Alex, tanpa sengaja Sahara bertemu Roy di sebuah supermarket saat Sahara berbelanja. Mereka kebetulan makan siang di restoran lantai 5 dari supermarket itu dan asik ngobrol berdua. Roy yang tampan, ramah, dan perhatian sempat menggoda hati Sahara. Keduanya juga saling bertukar nomor HP. Suatu hari Roy menelpon Sahara untuk mengajaknya makan malam di restoran. Sahara nampak galau untuk mengiyakan ajakan Roy. Seperti pesan suaminya, Sahara pun meminta pertimbangan ada Bik Siti tentang keinginannya bertemu Roy. Bik Siti sangat terkejut dan melarang keras Sahara menemui Roy. Karena itu perbuatan yang sangat dilarang agama. Sahara menjadi marah pada Bik Siti yang telah melarangnya. Jika majikannya tidak terima dinasihati pembantunya, Sahara pun mengusir Bik Siti. Malam itu juga, Sahara kemudian menemui Mbok Minah dan meminta nasihat tentang keinginannya bertemu dengan Roy. Mbok Minah menghela napas panjang. Nyonya, ini sudah malam, besok saja ketemuan dengan Roy. Sekarang saya saja. Nyonya sambil cerita-cerita ajak Mbok Minah berusaha mengalihkan keinginan Sahara. Oh iya, ya Mbok, ini sudah malam. Okelah, aku dipiti saja enak, kata Sahara sambil tersenyum. Mbok Minah pun senang. Usahanya kali ini berhasil. Besok dipikir besok, kata Mbok Minah dalam hati. Keesokan harinya Sahara sudah berdandan cantik. Waduh Nyonya, kita harus pergi ke tempat konveksi Tuan. Tadi malam Tuan telepon ada masalah di tempat konveksi. Maaf, saya lupa memberitahu karena Nyonya sudah tidur. Untung Nyonya sudah siap. Ayo kita segera ke sana, ajak Mbok Minah sambil berteriak memanggil Tejo untuk menyiapkan mobil. Sehari penuh Sarah dan Mbok Minah mengurus konveksi yang ternyata banyak pesanan mandor izin sehingga mereka harus
menggantikan, mengurus dan mengawasi pekerjaan karyawan. Dan beginilah sampai sebulan penuh Zahra disibukkan mengurus bisnis suaminya di Jakarta bersama Mbok Minah hingga dia lupa akan keinginannya untuk bertemu Roy. Bisnis konveksi suaminya bertambah maju dan suaminya pun pulang dari Surabaya dengan membawa keuntungan besar dari bisnisnya. Iya, bagus sekali nih ya cerpennya Yosef. Tepuk tangan anak-anak. Ya, bagus sekali. Bagus sekali. Ada komentar untuk cerpen yang dibuat Yosef? Tadi mengangkat nilai-nilai apa ya? Nilai moral. Ya, betul. Nilai moral ya yang ada di kayak tadi ya. Tadi kan asalnya si burung bayan itu ya memberikan nasihat-nasihat dengan bentuk cerita ya, sehingga si Maimun tidak pergi menemui laki-laki lain ya. Tiap malam dia mendengarkan cerita si burung bayan. Ya, sama dengan cerita yang disampaikan Yosef, bagus sekali ya. Ada cerita lagi yang lain? Silakan dibacakan. Yang cewek, Audi mana? Sudah ada atau belum Audi? Silakan. Mau Sekar lagi? Audi enggak ada. Enggak ada. Saya enggak bikin. Yang ini aja Sekar, silakan. Dibacakan. Saya enggak ada cerita. Ini dibacakan Sekar, ya. Ayo Sekar. Ya, ayo Sekar. Yang untung ada Tarjo ini, Bu. Iya, untung ada Tarjo. Judulnya sudah keren ini Sekar. Ya. Silakan. Untung ada Tarjo. Dia melepas kepergian suaminya menuju Medan hingga pesawat yang membawa suaminya mengecil dan menghilang dari pandangannya. Ia kemudian keluar dari pintu pengantar penumpang. Namun rasa hausnya menyempatkan ia mampir di salah satu kafe yang ada di dekat boarding lounge itu. Ia memilih duduk dekat jendela sambil memandang jauh ke langit biru. Teringat lagi ia akan suaminya yang harus mengunjungi anak perusahaannya di Medan. Dia memesan secangkir mochaccino hangat dan sepotong chiffon cake dan segera meminumnya. Setelah itu dia dapatkan dari pelayan. Tiba-tiba seorang lelaki tampan menghampiri dirinya. Hai, kamu Dea kan? Dulu SMK Panorama kelas di Cafe 2? Sapa lelaki itu akrab. Iya, aku Dea. Maaf, kamu siapa ya? Kok tahu aku? Tanya dia keheranan setengah terkejut. Aku Johan Dea, masa kamu lupa? Johan yang anak band itu ya? Saud dia ragu. Iya, yang kalau lagi manggung di sekolah, kamu pasti nonton paling depan. Hahaha. Saud Johan gembira melihat dia mengingatnya kembali. Ih, tahu aja kamu, kata dia sambil tersipu malu. Mereka berdua pun bernostalgia mengenang masa SMK. Bercerita dan bersenda gurau hingga sore berlalu mengakhiri pertemuan mereka dengan ceria dan janji manis untuk bertemu lagi. Pukul 9 pagi, dia sudah berdandan cantik. Ia mendekati pembantunya, Bik Tari yang sedang menata bunga-bunga di teras. Non Dea sudah rapi. Mau kemana? Sini deh, Bik Tari, aku mau ngomong. Dia ingin pergi menemui Johan untuk menemaninya membeli bunga-bunga cantik tambahan koleksi tanaman hiasnya. Dia teringat pesan suaminya bahwa ia harus meminta saran sepasang suami istri, kedua pembantunya yang telah lama menjadi pembantu mertuanya. Sejak Ari suaminya masih kecil, jika akan melakukan sesuatu karena Ari menganggap mereka seperti orang tuanya sendiri. Ada apa, Non? Tanya Bik Tari heran. Aku mau pergi membeli bunga-bunga baru untuk kita taruh di taman belakang. Oh, silahkan, Non. Biar Kang Tejo yang... Ya. Benar, biar Kang Tejo yang antar. Aku dijemput temanku, aku mau pergi dengan temanku. Dijemput Non Siska ya? Bukan, Johan teman SMK-ku dulu, Bi. Hah, laki-laki? Waduh, jangan-jangan, Non. Non kan wanita baik-baik yang sudah bersuami, masa pergi dengan laki-laki lain? Tidak boleh, Non. Itu melanggar aturan agama. Walah, Bibi ini lebay deh. Aku nggak ngapa-ngapain loh, cuma beli bunga. Ya. Maaf, Non. Manusia bisa kilaf dan setan selalu cepat bertindak. Saya takut nanti terjadi hal-hal yang tidak baik. Saya sudah berjanji pada Mas Ari untuk menjaga Non Dea selama beliau pergi. Sahut Bik Tari tegas. Mendengar nasihat Bik Tari,
Dia bukannya insyaf malah meledak kemarahannya. Ia tidak terima dinasihati pembantu dan hampir saja ia mengusir Bik Siti kalau Pak Tarjo tidak segera datang melerai mereka. Waduh, Bune, Non Dea, ada apa ini? Jangan ribut-ribut, malu didengar tetangga. Aku cuma mau beli bunga dengan temanku saja. Bitari nggak boleh, Pak. Aku cuma mau beli bunga dengan temanku saja sama Bitari nggak boleh, Pak Tarjo. Memangnya dia siapa berani larang-larang aku? Sudah baik aku minta izin padanya, malah diceramahi. Sungut dia kesal. Oh gitu, sudahlah, Bune biar Non dia pergi nggak apa-apa kok, kata Pak Tarjo sambil mengedipkan mata melihat istrinya mendelik matanya. Nah, itu Johan datang, teriak dia girang. Non dia tamunya suruh masuk dulu, berangkat jam segini masih kepagian. Toko bunganya pada belum buka, saut Pak Tarjo. Oh iya ya, Bitari bikinkan minum ya, kata dia sambil berlalu menghampiri Johan. Terus? Mereka pun masuk ke rumah. Akang ini gimana sih kelakuan kayak gini kok dibiarkan? Protes Bitari sambil mencubit tangan suaminya. Tenang, sudah kamu buatkan minum sana. Aku tahu caranya. Kata Pak Tarjo sambil ngeloyor meninggalkan Bitari yang bersungut-sungut kesal. Loh, kok ban mobilku kempes? Gerutu Johan sambil menendang ban belakang mobilnya. Pak Tarjo, tolong ini ban mobil temanku kempes, teriak dia yang disaut Bitari. Kang Tarjo ke toko material, Non, beli keran cucian piring rusak. Akhirnya, Johan harus mengurus mobilnya sendiri hingga siang hari, dan mereka pun tidak jadi pergi bersama. Kejadian aneh-aneh dari HP, tas atau dompet dia yang hilang, atau mendadak ada telepon dari Ari dan lain-lain pun terus terjadi hingga jika Johan hendak mengajak dia pergi, hingga mereka mengurungkan niat untuk pergi berdua. Ternyata, semua ulah Pak Tarjo. Hingga akhirnya Ari pulang dari Medan dan mendapati istrinya tetap menjadi istri yang setia berkat pengawasan kedua pembantunya. Ya, bagus sekali ya. Hebat-hebat semua karyanya ya. Ya, ini tadi juga diambil dari teks hikayat dari nilai apa ya? Sama ya, nilai moral juga ya? Ya. Nah, jadi intinya dalam suatu cerita itu berisi nilai-nilai atau hal yang positif yang bisa kita jadikan tuntunan, ajaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, bagus sekali anak-anak. Tugas kalian sudah dikerjakan dengan baik. Ya, sebentar, saya stop share. Ya, kita kembali ke PowerPoint-nya tadi ya. Ya. Oke. Nah, jadi pembelajaran yang kita lakukan pada kesempatan hari ini sudah selesai ya. Bisa kita simpulkan. Jadi masih ingat apa pengertian teks hikayat? Teks yang berisi mana? Cerita-cerita. Cerita dari zaman dahulu dan menceritakan tentang kebangsawanan. Ya, betul. Cerita zaman dahulu tentang kebangsawanan, ya, tentang kesaktiannya, keanehannya, ya. Terus apa saja nilai-nilai dalam teks hikayat? Nilai moral, nilai agama, nilai pendidikan, nilai sosial, dan nilai budaya. Iya, bagus sekali ya. Kaidah kebahasaan teks hikayat, apa saja? Nah, ada 3, ayo. Masa sudah lupa tadi, ayo. Ya, menggunakan konjungsi yang menyatakan waktu. Nah, betul. Terus menggunakan kata-kata Arkais. Ya, betul. Satu lagi banyak menggunakan Ajas. Terus hal-hal yang harus kita perhatikan ketika kita membuat cerpen yang didasari hikayat. Yo, ingat ya, alurnya. Ya, yang dari berbingkai diubah menjadi alur tunggal. Ya, betul. Kita gunakan tunggal. Bahasa Indonesia saat ini ya. Ya, kayak bahasanya sesuai dengan konteks saat ini karena cerpen kan kekinian ya. Kalau tadi kayak kan cerita zaman dulu ya. Tapi tetap mempertahankan nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat. Ya, seperti cerpen-cerpen yang sudah kalian buat tadi, ya tetap ada nilai-nilai yang disampaikan dalam
cerpen ya, yang sumbernya dari Kaya. Tadi ya, nilai moral. Ya, bagus sekali. Terus, langkah-langkah untuk menceritakan, ingat ya. Nah, cari nilainya tadi ya, sama sudah kita lakukan. Biar tidak membingungkan, ceritanya bisa kita pendekkan, kita buat sinopsisnya ya, tadi. Kemudian dibuat alurnya, tadi sudah ya, poin-poin alurnya sudah dibaca Nancy tadi ya. Kemudian dikembangkan menjadi sebuah cerita ya. Tadi ya yang sudah berhasil membuat Ria Yosep dan Sekar. Bagus sekali ceritanya ya. Ya, anak-anak, alhamdulillah pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Bagaimana kalian? Senang atau tidak? Senang. Ya, alhamdulillah ya. Senang, Bu. Senang. Senang sekali, Bu. Ya. Sayangnya tidak di sekolah, Bu. Ya, ya, insya Allah kita akan segera masuk lagi ya, tapi tahun depan. Ini baru percobaan, kelas 3 sudah masuk. Tapi ya, Tahun 2022 aja, Bu. Samaan nanti itu. Ya, intinya bagaimana ya, kalian harus tetap belajar ya dengan baik, apalagi sudah menjelang penilaian akhir semester. Baik, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan doa. Silakan dipimpin berdoa. Di tempat duduk siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Terima kasih anak-anak. Amin. Kalian semuanya hebat. Amin. Ya. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak, semangat, Bu. Ya, tetap semangat ya. Terima kasih. Iya, semangat, Bu. Jaga kesehatan, Bu.